Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertemuan keempat, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengklasifikasikan konsumen dan target pasar digital. Di mana perilaku konsumen digital Indonesia itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang nyeni dan menarik karena konsumen sendiri memiliki perwujudan sifat manusia yang dinamis. Jadi meskipun dalam sekolah-sekolah ataupun literatur ekonomi itu sudah dan masih membahas mengenai perilaku konsumen, ternyata em, selalu ada hal-hal baru yang kita temukan dalam eh, melayani konsumen. Contohnya dalam perilaku konsumen Indonesia itu bahkan seorang Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, memberikan pernyataan dalam artikel Bloomberg bertajuk Why Aren't Indonesian Customer Spending itu bahwa semua faktor untuk mendukung konsumsi itu ada di Indonesia. Baik itu faktor-faktor mengenai 4 juta lapangan kerja baru, kemudian kenaikan gaji, 8 kali pemotongan suku bunga, yang seharusnya sudah cukup untuk mendorong konsumen Indonesia untuk membelanjakan uangnya. Nah, berbagai kemungkinan jawaban itu dikeluarkan oleh para ahli terkait dengan pernyataan tersebut, di mana salah satunya adalah konsumen Indonesia itu didominasi oleh usia muda dan sudah melek internet, sehingga mengubah pola perilaku mereka, pola perilaku konsumsi khususnya bahwa mereka seiring dengan naiknya jabatan atau pendapatan. Kemudian mereka itu eh, memiliki pola perilaku yang berbeda dengan generasi pendahulunya, di mana mereka mengeluarkan uang lebih sedikit untuk barang-barang yang tahan lama seperti mebel, kemudian pakaian serta kendaraan, dan lebih memilih untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan pengalaman terkait gaya hidup seperti hiburan. Kemudian mengenai pola perilaku konsumen dalam pemasaran digital, yang pertama adalah membandingkan kualitas produk dari review di internet. Nah, ini biasanya sebagian besar konsumen Indonesia itu mencari tahu kualitas eh, berdasarkan review yang sudah ada di internet. Kemudian baru mereka memutuskan untuk membeli produk. Kemudian mengutamakan kemudahan pemesanan dan pembayaran. Nah, ini biasanya mereka tidak memikirkan harga produk, apakah lebih mahal atau lebih murah. Namun, mereka lebih mementingkan kualitas dan layanan yang jauh lebih baik. Baik dari segi kualitas produk, kemudian pemesanan dan pembayaran. Kemudian menyukai personalisasi. Nah, di sini terkait dengan produk atau layanan itu yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jadi akan berdampak pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian tidak ingin tertinggal hype atau tren, di mana peluang ini itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menciptakan inovasi produk. Jadi perusahaan bisa membuat inovasi produk sesuai dengan apa yang diperbincangkan oleh masyarakat luas di media sosial. Apalagi jika produk itu menyasar atau target pasarnya yang dituju adalah generasi milenial yang cenderung lebih up to date atau lebih mementingkan atau mengikuti tren seperti itu. Kemudian mengenai perilaku konsumen dalam menggunakan produk digital, itu yang pertama customer journey focus, di mana konsumen itu biasanya dihadapkan oleh banyak pilihan, sehingga mereka akan menyortir terlebih dahulu mana yang memberikan value paling banyak untuk mereka. Kemudian biasanya konsumen akan menilai berdasarkan pengalaman saat mereka menggunakan aplikasi.
Nah, tentunya di sini konsumen pasti memiliki standar value yang berbeda-beda, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan untuk bagaimana menarik konsumen agar mereka mau menggunakan produk kita. Kemudian perilaku yang kedua adalah UI UX. Di sini berdasarkan user interface dan user experience, di mana UI UX ini memiliki elemen penting dalam proses software development, sehingga user itu dalam melakukan interaksi dengan sistem menggunakan media interface itu lebih tertarik jika interface-nya lebih menarik, dirancang sedemikian rupa. Kemudian nanti goal-nya adalah user dapat menyelesaikan kebutuhannya di aplikasi secara efisien dan efektif. Kemudian mengenai fitur, di mana konsumen online di era digital lebih menyukai satu aplikasi untuk semuanya. Jadi satu aplikasi yang sudah lengkap memiliki banyak fitur. Contohnya adalah ketika konsumen berbelanja online, itu konsumen akan lebih senang berbelanja di marketplace yang memiliki banyak fitur layanan, seperti ada top up listrik, pulsa, kemudian ada top up dana, top up data, paket data, bahkan bisa membeli makanan di situ secara online, bisa melakukan transaksi lain di situ. Jadi dalam satu aplikasi mereka bisa melakukan banyak hal di situ melalui fitur yang sudah disediakan. Kemudian yang keempat adalah software personality atau identitas software, di mana konsumen online itu cenderung untuk menggemari aplikasi atau software yang sesuai dengan identitas mereka atau sesuai dengan jati diri mereka. Misalnya konsumen lebih tertarik dengan logo, kemudian warna. Apakah warnanya itu nyaman di mata mereka, dan lain sebagainya. Termasuk brand ambassador. Jadi ketika ada marketplace, itu menggunakan jasa brand ambassador idol tertentu, itu supaya menarik konsumen. Karena trennya saat ini misalnya ada marketplace A itu menggunakan jasa idol K-pop. Nah, karena trennya baru K-pop, banyak penggemar Indonesia yang menggemari K-pop, idol K-pop misalnya. Kemudian research obsess, di mana di sini perusahaan bisa melakukan survei kecil-kecilan dengan membandingkan harga barang yang sama antar platform online marketplace. Jadi kita bisa membandingkan harga barang A misalnya, harga barangnya sama antara marketplace A dengan B, kita bandingkan, kita lakukan survei dari para pengguna marketplace tersebut. Kemudian loyalty ini terkait dengan jenis aplikasi software yang sifatnya konsumtif, jadi memiliki program loyalty. Jadi biasanya marketplace atau aplikasi itu dalam transaksinya itu mereka memberikan reward kepada konsumen berupa poin atau mungkin berupa pemberian voucher dan lain sebagainya. Kemudian mengenai urgensi perlindungan konsumen. Nah, jadi kita sebagai penjual itu harus memberikan hak konsumen, karena hak konsumen sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau UUPK, di mana ada 9 hak konsumen yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Nah, di sini
biasanya kita sebagai produsen itu kita harus mencantumkan produsen makanan misalnya atau minuman. Kita harus mencantumkan ingredient atau bahan bakunya apa saja. Kemudian expirednya kapan. Kemudian apakah sudah halal MUI atau belum. Itu kita cantumkan di kemasan supaya konsumen merasa aman, merasa nyaman untuk menggunakan produk kita. Kemudian hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapat barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Nah, ini misalnya kita sebagai penjual tidak boleh untuk memaksa konsumen membeli produk kita. Jadi terserah konsumen dalam memilih barang atau jasa yang mereka inginkan. Kemudian mereka juga berhak untuk mendapatkan kualitas barang yang sesuai dengan uang yang mereka belanjakan. Kemudian hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Nah, ini misalnya ada produk yang reject atau defect, itu kita informasikan kepada konsumen di bagian mana yang reject atau defect. Kemudian apakah konsumen mau membeli atau tidak. Nah, itu kembali lagi ke pilihan konsumen. Jadi yang penting kita sudah memberikan informasi yang jelas, yang jujur. Kemudian hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Nah, ini misalnya ada konsumen yang mengkritik produk kita, memberikan masukan ke produk kita. Nah, kita harus dengarkan mereka. Kemudian sebisa mungkin kita perbaiki keluhan yang disampaikan oleh konsumen. Kemudian yang kelima ada hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut. Nah, ini terkait dengan undang-undang yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Ini misalnya konsumen harus diberikan pembinaan bagaimana cara menggunakan produk kita, bagaimana cara merawat produknya, kemudian bagaimana supaya produknya awet dan lain sebagainya, mengenai perawatan dan lain sebagainya, itu kita berikan pembinaan tersebut kepada konsumen. Kemudian hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Jadi semua konsumen itu harus kita layani dengan jujur. Misalnya mereka bertanya tentang ukuran sepatu, ya kita jelaskan. Bukan misalnya ada penjual atau pramuniaga yang capek gitu ya, kemudian mereka ditanyain mengenai ukuran sepatu. Mereka jawabnya stoknya kosong, padahal di gudang masih. Nah, itu tidak dibenarkan. Kemudian hak yang ke-8 adalah hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila ada barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. Nah, ini biasanya untuk online shop di marketplace itu mereka memberikan note kepada konsumen. Ketika mereka sudah menerima barang, bisa di video terlebih dahulu bagaimana kondisi barangnya, jika rusak bisa diretur. Nah, seperti itu. Itu adalah online shop yang benar. Kemudian hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini mengenai hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kemudian ada materi tambahan mengenai target konsumen. Oke, mengenai target konsumen. Nah, menurut study.com itu target konsumen sendiri adalah sekelompok konsumen yang menjadi fokus iklan atau pemasaran sebuah perusahaan.
Jadi perusahaan menetapkan kelompok konsumen tertentu untuk menjadi fokus mereka mengiklankan atau mempromosikan produk mereka. Nah, fokus ini itu dikomunikasikan melalui media, baik itu televisi, film, audio, maupun media cetak. Nah, di sini target konsumen ternyata mirip dengan target pasar. Nah, ini adalah perbedaan antara target konsumen versus target pasar, di mana target konsumen sendiri merupakan kelompok spesifik yang berada di dalam target pasar. Jadi cangkupannya lebih spesifik dari target pasar. Nah, perbedaannya sendiri dari segi target konsumen, di mana target konsumen sendiri merupakan orang yang kamu identifikasi sebagai pihak yang paling mungkin untuk membeli produk kita. Sedangkan target pasar adalah kelompok pelanggan potensial yang lebih luas dan ditentukan berdasarkan rentang. Misalnya, suatu produk target pasarnya dari rentang usia 20 sampai 30 tahun. Nah, jadi target konsumen itu adalah kelompok yang lebih spesifik. Kalau di target pasar berdasarkan rentang usia 20 sampai 30, di target konsumen bisa kita spesifik lagi. Misalnya, untuk rentang usia 20 sampai 30 tahun yang berjenis kelamin perempuan, kemudian yang memiliki keluhan bla 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 bla. Itu lebih spesifik seperti itu. Kemudian fungsi mengetahui target konsumen bagi bisnis itu bisa menemukan potensi pertumbuhan. Kemudian bisa membangun minat konsumen, menciptakan loyalitas merek, dan membuat perusahaan tetap kompetitif. Nah, dalam menemukan potensi pertumbuhan, itu sekelompok kecil konsumen dapat membuat perusahaan berpeluang meningkatkan penjualan, bahkan menciptakan produk baru. Jadi itu pentingnya kita untuk menjaga loyalitas konsumen, karena konsumen bisa memberikan peluang bagi perusahaan dalam peningkatan penjualan maupun menciptakan produk baru. Misalnya ketika kita menjual minuman kemasan, kemudian di antara target pasar yang kita pelajari, ada sekelompok konsumen yang memiliki kekhawatiran akan kadar gula yang aman dalam minuman dan makanan yang mereka konsumsi. Kemudian dari kekhawatiran konsumen tersebut, kita ciptakan produk baru yang less sugar atau kadar gulanya rendah. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk menciptakan inovasi produk atau produk baru. Kemudian membangun minat konsumen. Nah, dalam memahami berbagai karakteristik khusus yang ada dalam target pasar, baik itu yang bersifat demografis, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, dan sebagainya, bisa juga dalam hal gaya hidup mereka, itu bisa kita bangun minat mereka. Setelah kita gali karakteristik mereka, kita bangun minat konsumen untuk membeli produk itu. Misalnya sebagian konsumen lebih menyukai produk-produk vegan. Nah, dengan pengetahuan tersebut, kita sesuaikan untuk memasarkan produk yang memiliki daya tarik bagi konsumen dengan produk vegan. Kemudian menciptakan loyalitas nyata. Nah, kita bisa menggunakan pesan iklan yang kita rancang khusus untuk menggugah konsumen dalam kelompok tersebut. Nah, dengan memberikan pesan khusus tersebut, itu konsumen merasa lebih diperhatikan
sehingga bisnis kita dapat menciptakan loyalitas merek. Kemudian membuat perusahaan tetap kompetitif. Nah, perusahaan dapat memantapkan diri sebagai ahli dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan kelompok konsumen. Pentingnya untuk mempelajari lebih dalam mengenai target konsumen adalah bisnis kita itu menjadi cepat dalam perubahan, dalam menawarkan solusi baru untuk permasalahan konsumen. Kemudian bisnis kita menjadi selangkah lebih maju dari kompetitor. Kemudian tips untuk mengidentifikasi target konsumen di bisnis kita, yang pertama kita bisa buat rencana konkret. Kemudian kita buat tolak ukur, kita perjelas pesan kita, kemudian kita bisa gunakan jasa konsultan dan mempertimbangkan kemitraan strategis. Yang pertama adalah kita buat rencana konkret. Jadi kita lakukan penelitian mengenai demografi target konsumen kita terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan materi dan strategi pemasaran yang tepat. Nah, menurut Business News Daily sendiri, makin spesifik rencana pemasaran yang kita buat, makin banyak keuntungan yang bisa kita dapat dalam rasio konversi. Jadi dalam membuat rencana ini, kita buat sespesifik mungkin, sekonkret mungkin, sejelas mungkin. Kemudian sedetail mungkin, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari rencana tersebut. Kemudian buat tolak ukur. Nah, ini mengenai seberapa baik strategi pemasaran kita untuk mengubah prospek menjadi pelanggan. Jadi, kemudian kita lacak pemasaran kita. Misalnya, kita lacak mana prospek yang berasal, sehingga kita tahu mana prospek promosi yang efektif, mana yang tidak. Nah, di sini kita bisa membuat tolak ukur mengenai prospek dari promosi yang kita lakukan. Kemudian perjelas pesanmu. Nah, ini pesan itu penting bagi sebuah pemasaran. Jadi jika bisnis kita tidak memiliki pesan yang jelas, tentunya tidak ada target konsumen yang dapat dijangkau. Sehingga pesan yang jelas ini adalah kunci untuk menghubungkan kita dengan konsumen. Nah, untuk membuat pesan itu kita buat pesan yang singkat dan jelas, sehingga kita bisa berfokus dengan cara dengan cara memecahkan masalah yang dihadapi oleh konsumen. Kemudian kita bisa gunakan jasa konsultan. Nah, perusahaan bisa mempertimbangkan untuk menggunakan jasa konsultan, baik itu untuk mengidentifikasi ataupun menjangkau konsumen tertentu. Karena biasanya pihak dari luar perusahaan itu akan memberikan masukan atau saran atau kritik yang lebih fresh, sehingga konsultan bisa melihat rencana pemasaran kita untuk memastikan strategi yang kita terapkan itu sudah sesuai atau belum dengan target yang kita tuju. Kemudian pertimbangkan kemitraan strategis. Nah, setelah kita gunakan konsultan, kita bisa tentukan media apa yang mereka konsumsi. Aktivitas apa sih yang mereka nikmati, hingga lokasi mana yang mereka sering kunjungi. Nah, kita bisa tentukan. Dengan menentukan media, kemudian aktivitas dan lokasi konsumen, kemudian kita akan mengetahui tempat mana, tempat pemasaran mana yang paling dilihat oleh konsumen. Dengan pengetahuan tersebut, kita bisa pertimbangkan kemitraan strategis dengan pihak terkait. Misalnya kita bisa kerjasama iklan, promosi bersama, diskon, dan lain sebagainya.
itu untuk materi mengenai target konsumen. Untuk materinya sudah selesai. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.